Oke, jadi kali ini aku akan bahas tentang inverse fungsi hiperbolik. Jadi disuruh membuktikan cos hiperbolik inverse x sama dengan ln x tambah akar x kuadrat min 1 untuk x lebih dari sama dengan 1. Pertama kita misalin aja dulu yang ini. Angka pertama ini misalin y. Di cos hiperbolik inverse x sama dengan y. Artinya apa? Artinya x-nya ini sama dengan cos hiperbolik y. Nah, kita ingat kembali tentang definisi cos hiperbolik. Jadi kalau cos hiperbolik y itu adalah e pangkat y tambah e pangkat min y per 2. Sedangkan yang ruas kalinya adalah x. Kita kalikan kedua ruas dengan 2, berarti kita dapat 2x sama dengan e pangkat y tambah e pangkat min y. Kita kalikan dengan e pangkat y, jadi 2x e pangkat y sama dengan e pangkat y dikali e pangkat y sama dengan e pangkat 2y tambah e pangkat y kali e pangkat min y, itu adalah 1. Atau e pangkat 2y min 2x e pangkat y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ini begini, satunya kita pindah ke sini, e pangkat y minus x kuadrat kan e pangkat 2y minus 2x e pangkat y plus x kuadrat, supaya x kuadratnya hilang berarti kita kurangi dengan x kuadrat, atau kita dapat x kuadrat min 1 sama dengan e pangkat y minus x kuadrat. Nah, ini kita bisa cari untuk y-nya kita nyatakan dalam x gitu. Jadi langkah selanjutnya kita udah dapat e pangkat y minus x sama dengan plus minus akar x kuadrat minus 1. Karena e pangkat y-nya lebih dari 0, kita ambil yang plus saja ya. Berarti e pangkat y sama dengan x plus akar x kuadrat minus 1. Kita lenkan keduanya, jadi len e pangkat y itu sama dengan len x tambah akar x kuadrat min 1. Nah, kita dapat nih y-nya sama dengan len x tambah akar x kuadrat minus 1. Nah, ini x-nya harus positif, yang ini positif, kemudian yang ini syaratnya harus lebih dari 1 supaya dalam akar positif gitu ya. Berarti x lebih dari atau sama dengan 1. Ini kan y-nya tadi adalah cos hiperbolik inverse x sama dengan y. Oke, aku perbaiki tulisanku biar lebih enak. Cos hiperbolik inverse x sama dengan y sama dengan len x tambah akar x kuadrat min 1 untuk x-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita dapat nyari turunan dari cos hiperbolik inverse x. Jadi tadi kan kita tahu cos hiperbolik inverse x sama dengan y sama dengan len x tambah akar x kuadrat minus 1 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, ini kita turunkan terhadap x yang ini ya. Ini kita abaikan dulu, berarti ini dapat dy per dx sama dengan turunan len itu apa? Turunan len itu kan 1 per
U gitu ya. Kalau ini fungsinya U, berarti ini 1 per U dikalikan du per dx. Ini kalau fungsinya U. Atau 1 per x tambah akar x kuadrat minus 1 dikalikan dengan turunan dari ini yang di dalam ini. Turunan dari x adalah 1, turunan dari akar x kuadrat min 1 kan 1 per 2 akar x kuadrat min 1, pakai aturan lantai yang di dalamnya ini turunkan x kuadrat min 1 nya dikali 2x. Ya. Yang ini kita biarin dulu, 1 per x tambah akar x kuadrat min 1 nya biar begini dulu aja. Kemudian yang sebelah sini adalah, ini duanya bisa kita coret ya, dikali akar x kuadrat min 1 berarti akar x kuadrat minus 1 tambah x dibagi akar x kuadrat minus 1. Dan ini kan x tambah x kuadrat minus 1 ya. Biar lebih clear, perbaiki tulisanku, x kuadrat minus 1. Ini juga x kuadrat, akar x kuadrat minus 1 tambah x. Di dua ini bisa kita coret. Seret. Artinya kita dapat 1 per akar x kuadrat minus 1. Ini adalah turunan dari kosinus hiperbolik inverse x. Aku tulis ulang. Cos hiperbolik inverse x. Nah, begini. Oke, masih dengan turunan dari inverse fungsi hiperbolik. Tanyakan turunan dari sin hiperbolik inverse tan hiperbolik x. Ini yang dalam kita misalnya aja dulu. Ini U ya. Tan hiperbolik x sama dengan U. Nah, turunannya itu adalah, ini kan tan hiperbolik gak ada inverse-nya, artinya dia mirip kayak yang trigonometri. Dia turunannya adalah secant hiperbolik kuadrat dari x. Nah, kemudian kita ingat dulu bahwa d per dx dari sin hiperbolik inverse x itu sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat gitu ya. Kalau x nya sama dengan tan hiperbolik x, tinggal kita masukin nanti. Jadi kalau kita pakai aturan lantai, dapat dy per dx sama dengan turunannya sin hiperbolik u atau 1 per akar 1 min u kuadrat, kemudian dikalikan dengan du per dx. Nah, u nya tadi adalah secant, du per dx nya secant hiperbolik kuadrat x, u nya tadi tan hiperbolik x, tinggal kita masukin di secant hiperbolik kuadrat x dibagi akar 1 min tan hiperbolik kuadrat x. Sudah, begini saja, nggak bisa disederhanakan lagi. Menurutku lebih baik begini. Nah, kalau sekarang ini integralnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah integral dari 2 sampai 3 dx per 1 min x kuadrat. Gimana sih? Pertama, ingat dulu definisi pakai teorema 1.8.4 kalau di buku matematika 2 ITS. Jadi kalau ada integral du per 1 min u kuadrat itu sama dengan gini, ada dua definisinya. Tan hiperbolik inverse
U tambah C untuk nilai mutlak U-nya itu kurang dari 1. Sedangkan untuk nilai mutlak U-nya lebih dari 1, ini adalah kotangan hiperbolik ya, kotangan hiperbolik inverse U tambah C. Nah, gini definisinya. Oke. Saat ini kita tahu yang ditanyakan adalah 2 sampai 3, 1 min X kuadrat. Ini 2 kan lebih dari 1, 3-nya juga lebih dari 1. Jadi kita pakai definisi yang kedua. Jadi kita dapat 2, 3 dx per 1 min X kuadrat itu sama dengan kotangan hiperbolik inverse X dengan batas atasnya 3, batas bawahnya 2, atau kotangan hiperbolik inverse X minus kotangan ini 3 minus kotangan hiperbolik 2. Nah, begini. Untuk hasil aproksimasinya bisa pakai kalkulator. Sekian, terima kasih.